dijawab. Oke? Siap? Tepuk semangat. Mulai lagi. Tepuk semangat. Sekarang kita lanjutkan materi di mata pelajaran apa hari ini? Pancasila. Sudah disiapkan? Sudah. Silakan dibuka bab 2 tentang Aku Peduli Lingkungan. Langsung aja ya di halaman 51. Sudah? Sudah belum? Sudah. Mari kita mempelajari materi pada siang hari ini, yakni tentang peduli lingkungan. Kalau Ustazah jelasin, kalian nanti garis bawahi yang penting ya, materi yang penting ya. Oke, peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Itu di garis bawahi ya. Kenapa kok kita harus peduli terhadap lingkungan? Untuk apa sih kira-kira? Untuk apa? Apa Mas Ainan? Mencegah? Iya, kita harus mencegah kerusakan lingkungan. Karena apa kalau misalkan lingkungan ini rusak? Kenapa? Karena kenapa? Karena kenapa? Karena apa kira-kira? Ulah siapa sih? Ulah siapa? Ulah manusia. Contohnya apa di sekitar kalian? Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Bakteri bisa. Selain itu apa? Banjir. Nah, upaya peduli lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal kecil seperti apa? Seperti apa kira-kira? Ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian apa? Menjaga kebersihan di LKS ada, menghemat air serta bahan bakar. Nah, kemudian peduli lingkungan itu menunjukkan kita apa? Menghargai alam. Karena pada dasarnya kita juga bagian dari alam. Kita hidupnya di mana? Di alam. Kita bergantung ke alam. Contohnya apa? Contohnya apa? Kira-kira menurut kalian? Alam itu menghasilkan apa sih? Menghasilkan menghasilkan kertas dari apa? Pohon. Kemudian apa lagi? Apa? Udara, boleh. Oksigen ya yang dimaksud ya, bukan udara. Kayak gitu. Kemudian cara menghargai alam, kita harus apa? Menjaganya dan mencintai lingkungan hidup. Lanjut, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan yang di bawah itu. Nah, sifat lingkungan itu ada berbagai faktor. Pertama, jenis dan jumlah unsurnya. Kedua, interaksi antara unsur lingkungan hidup. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non materi. Contohnya apa? Suhu, cahaya, dan kefisiknya. Manusia itu juga berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Karena apa? Ia sangat berpengaruh bagi kita. Contohnya pohon. Pohon itu kan menghasilkan oksigen. Oksigen itu bisa apa? Kira-kira oksigen bisa dihirup.
Kemudian lingkungan itu contohnya nanti lingkungan alam diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh siapa? Lingkungan alam itu sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada beberapa macam lingkungan. Pertama lingkungan rumah. Terus kemudian ada lingkungan di sekolah. Banyak ya materinya ya. Itu juga ada. Baik, belajar dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Kalau lingkungan rumah di tempat kalian itu adalah tempat tinggal kalian masing-masing. Kalau di rumah kalian bisa makan, belajar di rumah, dan kegiatan lainnya. Bagi kalian lingkungan rumah istimewanya apa? Waduh, bisa tidur, apalagi? Makan, oke. Bisa nonton TV, lagi. Bisa main game. Belajar sepuasnya, misalkan bosan istirahat. Itu ya. Lanjut sekarang halaman yang kedua. Oke, di rumah itu juga ada kegiatan gotong royong atau kerjasama. Contohnya apa? Kerjasama di rumah apa saja contohnya? Membersihkan rumah bersama-sama. Selain itu apa lagi? Nah, membersihkan halaman kalau punya kebun. Kayak gitu ya. Lanjut sekarang lingkungan sekolahku. Nah, jadi sini sekolah itu tentang lingkungan sekolah itu kita harus hidup rukun. Hidup rukunnya kepada siapa saja? Semua lingkungan sekolah supaya tenang, supaya nyaman belajarnya kayak gitu ya. Lanjut sekarang di halaman 53. 53 sudah? Sudah ya. Kemudian manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan bergantung dengan yang lainnya. Contohnya apa kira-kira gambaran kalian? Kenapa kalau kita tidak bisa hidup sendiri? Harus bergantung dengan yang lain. Contoh di lingkungan sekolah kira-kira apa? Kira-kira apa? Nah, kalau nggak ada guru nggak bisa betul atau tidak? Terus apa lagi? Belajar bersama-sama dengan teman. Contohnya apa kalau belajar bersama-sama dengan teman? Nggak mungkin kalau tes ujian itu harus bersama-sama kan? Apa kira-kira? Tugas kelompok. Maksudnya apa? Oke. Tugas kelompok. Selain itu apa lagi? Yuk satu lagi. Kasih contoh. Apa ya? Apa ya? Kira-kira? Habis kerja kelompok. Kalau misalkan teman jatuh nih, pertama kali ya kalian lakukan diketawain dulu atau ditolong. Harus bergantung dengan yang lain. Sekarang kita lanjutkan yang ini, yang materi kebersihan sekolah dan juga zona berkedut, taman yang bersih, kakiku yang nyaman. Jadi sekolah yang nyaman itu berarti hak yang kalian dapatkan. Kalau misalkan lingkungan sekolah itu kotor, kalian gimana rasanya kalau belajar? Nggak nyaman. Kayak gitu ya. Jadi kalau lingkungan yang sehat, pasti belajarnya juga sehat. Jadi semangat. Kayak gitu. Kemudian di sekolah kira-kira ada kebun tidak? Kira-kira yang kalian lihat tanamannya banyak tidak? Bikin kalian apa? Kira-kira kalau melihat tanaman banyak?
Oh, lebih sejuk. Kalau siang hari ini sejuk atau panas? Panas. Oke. Terus di sekolah tamannya bersih tidak atau kotor? Oke, kira-kira nih kalau ada taman yang bersih, kemudian teman kalian ada yang buang sampah atau bekas jajanan di tanah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Pertama dinasihati, kedua diminta untuk mengambil kemasan sampahnya untuk dibuang di tempat sampah. Baik, selanjutnya adalah Ustazah akan memberikan tugas kelompok ke kalian dan silakan disiapkan alat tulis buku maupun pulpen atau pensil. Saya diktein soalnya ya. Jawab nomor 1. Sebutkan 2 contoh kegiatan di lingkungan sekolah. Sebutkan 2 contoh kegiatan di lingkungan sekolah. Satu aja. Ya, langsung dijawab. Ya, silakan didiskusikan. 2 contoh kira-kira di lingkungan sekolah apa saja ya kegiatannya yang biasanya kalian lakukan pas di sekolah apa? Ya, ditulis soalnya. Sebutkan 2 contoh kegiatan yang ada di sekolah. Iya, ditulis. Ya. Sebutkan 2 contoh kegiatan yang ada di sekolah. Ditulis dulu ya soalnya ya. Ya, jawabnya nanti. Dua contoh kegiatan yang ada di sekolah. Nomor 2. Bagaimana cara menjaga kerukunan di rumah? Bagaimana cara menjaga kerukunan di rumah? Ya, kalau sudah silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kalau sudah selesai, Ustazah akan meminta perwakilan satu kelompok untuk menjelaskan ya. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Bagaimana cara menjaga kerukunan di lingkungan rumah? Di rumah jangan panggil orang tua. Ya. Cara menjaga kerukunan di lingkungan rumah. Jika sudah selesai, langsung raise hand. Tanya ya, tanya apa namanya? Angkat tangan. Nanti saya kasih bonus nilai. Akan juga ikut diskusi ya.
Yang nomor 2, satu cara nggak apa-apa. Cara menjaga kerukunan itu apa? Boleh Mbak. Sudah. Pokoknya sisa sudah. Oke, yuk resen. Ini. Oke, yuk. Kelompoknya Sesha sudah selesai ya. Berarti kerjanya berapa menit tadi kamu? 1 menit. Oke, dibaca soalnya yang keras, kemudian jawabannya apa? Yang lain silakan memperhatikan ya kelompoknya Sesha. Ya, silakan. Apa? Belajar dan pindah. Contohnya itu. Terus kemudian nomor 2. Oke, jawabannya kelompoknya dari Mbak Sesha cukup bagus. Silakan beri tepuk tangannya. Ada yang mau lagi? Oke, nanti ada waktu 1 menit ya. Gue cukup itu aja nggak apa-apa. Besok punya saya. Iya, cara menjaga kerukunan di lingkungan rumah apa kira-kira? Yang untuk menjelaskan ke teman-teman jangan ya, bisa percaya diri aja. Yuk, kelompoknya Hasna mau mempresentasikan. Yuk, yang lain mendengarkan ya, yang lain mendengarkan. Yang keras bahas. Senang belajar. Yang nomor 2. Bermain bersama. Bermain dengan sesama. Oke, udah ya, cukup ya. Cukup untuk diskusinya. Dari kelompoknya Ainan, yuk coba. Ayo Mas, apa yang keras? Yang keras. Nomor 1, soalnya dibaca. Soalnya dibaca. Ayo Mas, atau dibaca Mas Odi, soalnya ada dijawab. Nah, apa dia yang lain mendengarkan ya? Biar tahu jawaban dari kelompoknya Ainan. Bermain bola. Satu lagi. Main petak umpet. Terus yang nomor 2. Jawabannya apa? Sholat 5 waktu. Biar apa? Biar sholat. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya. Nah ya, soalnya gampang atau susah? Oke, kesimpulannya contoh kegiatan yang ada di lingkungan sekolah tadi apa? 1, bermain bersama. 2, apalagi tadi? Belajar bersama. Contohnya kelompok ini ya, biar bisa menjaga kerukunan di sekolah. Kalau menjaga kerukunan di rumah apa tadi? Kira-kira tadi apa? Menjauhi apa? Menjauhi apa? Berantem sama adiknya, kan di rumah keluarga. Kayak gitu ya. Oke, cukup.
kalimat dipelajari tadi dibaca agar tambah paham dan tambah pintar. Cukup sekian dari Ustazah ya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalam.